Wah, ini rumah kamu, Ai. Laras nampak terpana saat melihat setiap sudut ruangan, furnitur dan desain rumah dengan tema modern yang ditempati Aina saat ini. Aina mendekati sang sahabat dan langsung merangkulnya. Ya, untung saja ia masih menyimpan ponsel bututnya, jadi ia bisa menelpon Laras dan memintanya untuk datang. Aku tinggal di sini. Setidaknya sampai nanti, setelah tugasku di sini selesai. Kepala Laras menggeleng kagum hingga bertepuk tangan. Sugar baby satu ini memang tidak kaleng-kaleng. Tapi apa tidak masalah jika aku di sini, Om itu apa tidak akan ke sini hari ini. Melihat ekspresi Laras membuat Aina teringat jika ia belum memberitahu Laras tentang pernikahannya dan siapa suaminya. Dia akan pulang sore nanti. Oh ya, Laras, aku ingin menceritakan sesuatu padamu tapi ini rahasia, kamu bisa berjanji untuk tidak membocorkannya. Laras mengangguk cepat. Tentu. Apa itu? Kita ke kamarku saja, maaf ya oleh-olehnya nanti nyusul, koperku masih di rumah teman. Aina membawa Laras ke dalam kamarnya. Sudah hampir 1 bulan tidak bertemu dan tentu saja banyak cerita yang harus Laras dengar dari Aina dan begitu juga sebaliknya. Di dalam kamar, Aina menceritakan semua yang ia alami sejak awal dibawa ke klub malam hingga sekarang. Tidak ada lagi yang ia sembunyikan dari sahabatnya itu. Jujur saja ia mulai terbawa suasana, ia mulai goyah ketika Arhan secara terang-terangan menunjukkan perhatiannya. Aina butuh saran, ia ingin didengar dan meminta tanggapan. Ia tadinya berpikir semua bisa ia lalui sendiri. Rasakan sendiri. Jalani. Dan kelak melepaskan. Tetapi ternyata, sekuat apapun ia mencoba untuk tidak terbawa perasaan, ia tidak bisa mengelak jika pesona Arhan seringkali membuatnya lupa jika ia hanya seorang istri di atas kertas. Beberapa kali Laras terperangah saat mendengar penuturan Aina. Ia tidak menyangka jika sebenarnya sahabatnya itu bukan simpanan om-om, tetapi istri sah yang dirahasiakan identitasnya. Jadi kamu sudah menikah, resmi. Aina mengangguk, matanya berkaca. Tapi kami tidak saling menyukai, Ras. Dia tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi akhir-akhir ini, dia agak berbeda. Aku takut terbawa perasaan. Aku berusaha bersikap acuh, cuek, karena aku tahu kami tidak mungkin bersama. Loh, kenapa tidak, Ai? Kalian, kan sudah suami istri, sudah saling meresapi, nanti juga kalian akan saling nyaman dan akhirnya jatuh cinta. Apalagi kalau kamu hamil anaknya, makin bucin pasti. Lagi-lagi Aina menggeleng. Sampai detik ini aku belum pernah menjalankan tugasku sebagai seorang istri, Ras. Aku belum pernah tidur dengan Mas Arhan. Hah. Laras terperagah, ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ya ampun, Ai. Jadi kamu sampai detik ini masih perawan. Mas Arhan tidak percaya jika aku masih perawan, Ras. Menurutnya semua yang wanita dari Gang Guci pasti sudah tak suci. Aina menyeka air matanya lalu ikut berbaring di samping Laras. Sabar, Ai. Aku cuma minta kamu jangan baper duluan ya, aku tidak sudi kamu jatuh cinta sendiri. Sementara dia bersama wanita lain, tidak sudi aku, Ai. Aku juga berharap tidak akan goyah hingga akhir. Dia suamiku tapi dia bukan milikku. Mata Aina terpejam. Aku masih muda, Ras. Perjalananku masih panjang, kelak aku yakin bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kamu benar, Ai. Kelak dia akan menyesal karena tidak mempercayai kamu. Aku sangat mengenal kamu. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada dunia bahwa kamu masih suci, biarkan pria yang tulus akan mendapatkannya. Aina yang tadinya sedikit galau, sekarang kembali tersenyum. Hufet,
Kamu memang yang paling paham, aku. Apa kabar Gang Guci sekarang? Apa masih seramai biasanya? Laras terkekeh. Akhir-akhir ini banyak pejabat datang, makin banyak aktivitas prostitusi. Entah sampai kapan ini akan berakhir, mengingat semua lahan di gang itu milik Mami Mary, tidak ada yang berani melapor karena takut mati di tangan preman Mami. Suatu saat pasti akan ada jalan keluarnya. Obrolan Aina dan Laras terus berlanjut. Hingga tak terasa malam membuat Laras harus bergegas pulang karena harus kembali bekerja di klub malam. Aku tidak habis pikir, kenapa kamu gampang sekali terbawa emosi, padahal mereka hanya memuji iklannya bagus, ucap Alvin sambil terus fokus melihat jalanan di depan sana. Jangan lupa, dia juga berkata bahwa Aina seksi. Kau tidak lihat tatapan matanya saat melihat iklan tadi. Dasar buaya darat. Pecat mereka, aku tidak suka. Rasanya Alvin ingin memaki tetapi tidak ada yang bisa melawan Arhan yang begitu kerasnya kepala dan arogan. Baru karyawan perusahaan yang melihat hasil iklannya dan kamu sudah seperti ini. Bagaimana kalau satu Indonesia? Kamu mau meratakan negara ini dengan bom atom. Arhan hanya terdiam dengan wajah kesal. Dulu saja kamu hina-hina, kamu bilang dia bukan tipe mullah, dia murahan lah, dia kupu-kupu malam, tidak perawan. Sekarang apa ini? Apa yang terjadi pada Arhan yang aku kenal? Jangan bilang kamu menyesal. Telaten Han, Aina pasti membatin sekali. Wajah Arhan yang penuh lebam karena bertengkar dengan pegawai di ruang rapat tadi, kini terlihat sendu. Ia kembali membayangkan senyum Aina di pantai hari itu, ia kembali membayangkan Aina saat menolong anak jalanan yang kelaparan dan ia kembali membayangkan tangis gadis itu saat kehilangan kalungnya. Kepribadian Aina membuat mata hati Arhan yang mulanya buta, kini seolah bisa melihat dan merasakan semua ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan dari wanita lain. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Hampir setiap hari aku menghinanya, tapi saat melihat orang-orang menghina, meremehkan dan menatapnya penuh nafsu, aku tidak suka. Aku tidak rela. Sejak awal seharusnya kamu belajar menerimanya. Han, perawan ataupun tidak, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur sebuah kebahagiaan. Saat ini hatimu mulai tergerak, itu bukan karena kamu tahu dia masih perawan atau tidak kan. Tapi karena kamu bisa merasakan dia wanita yang baik. Arhan menoleh menatap Alvin. Apa kamu bisa membuat iklan baru saja? Hapus saja yang kemarin. Alvin menoleh dengan raut wajah datar. Kau ingin membunuhku? Iklan akan distribusikan ke semua stasiun TV, lusa. Bagaimana bisa diulang? Sial. Gaunnya terlalu terbuka, sejak awal aku tidak setuju temanya pantai. Alvin tak lagi menanggapi saat mobil yang ia kendarai hampir sampai di depan pagar rumah Arhan. Namun, laju mobilnya terhenti ketika dari jarak beberapa meter ia melihat Aina sedang bersama Kinos di depan pagar. Apa yang dia lakukan malam-malam begini di depan rumahmu? Arhan menghela napas panjang. Kau tidak lihat, Kinos sedang mengembalikan koper Aina. Ya aku tahu, tapi apa kau tidak sadar jika Kinos bisa saja merebut posisimu? Yang suaminya siapa, yang perhatian siapa? Berhentilah bicara, cukup satu orang yang aku hajar hari ini. Melihat mobil Kinos merayap pergi, Arhan segera bergegas keluar. Sementara Aina yang hendak berbalik masuk, menghentikan langkahnya memandangi Arhan melangkah mendekat. Ia terlihat biasa saja, tetapi saat melihat luka di pipi suaminya, raut wajahnya berubah khawatir. Wajah Mas Arhan kenapa? Aina. Aku pulang ya, jangan lupa obati suamimu, sahut Alvin dari jendela mobil. Oh iya hati-hati kak.
Aina melambaikan tangannya hingga mobil Alvin menjauh pergi. Ia kembali menatap Arhan yang tak menjawab pertanyaan darinya. Mas belum jawab, ini kenapa bisa lebam begini? Tidak apa-apa. Arhan mengambil alih koper di tangan Aina lalu melangkah masuk ke dalam rumah, begitu juga dengan Aina yang menyusul setelahnya. Sesampainya di ruang tengah, Aina menahan pergelangan tangan Arhan, menuntun pria itu duduk di sofa. Tunggu di sini, aku ambil obat dan es batu untuk kompres luka. Arhan menurut saja, wajahnya begitu lelah. Sekuat tenaga ia membuka dasi dan jasnya, yang tersisa untuk menutupi badannya. Hanya kemeja putih lengan panjang. Perlahan ia berbaring di sofa. Tak lama Aina kembali, ia duduk di tepi sofa panjang tempat Arhan berbaring. Kali ini masalah apa lagi? Pasti Mas habis bertengkar dengan seseorang, kan? Masalahnya masih sama, jangan menyalahkan aku dulu. Aku sangat lelah, lirih Arhan dengan tatapan datar. Aina terlihat begitu telaten membersihkan luka di pipi kiri suaminya. Saat di Bali, aku kaget. Kalau sekarang sudah terbiasa. Akhirnya aku mengerti, jika setiap orang hidup dengan sifat dan pandangannya masing-masing. Tapi mulai sekarang jangan sering-sering, emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak ada tanggapan, Arhan terus menatap Aina tanpa mempedulikan rasa perih di pipinya. Dari jarak beberapa sentimeter ia bisa melihat garis wajah yang terbentuk sempurna, hidung mancung, bibir mungil merah muda. Hasratnya tergugah tetapi ia buka binatang buas yang menerkam mangsa seenaknya. Aku tidak pernah semarah ini. Tapi karena seseorang, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Aina hanya terdiam sambil memompresnya luka lebam Arhan dengan es batu yang ia bungkus dengan handuk kecil. Aina, apa kamu tidak bisa melupakan semua ucapan burukku? Heh. Kali ini Aina beralih menatap Arhan. Maksudnya, Arhan nampak ragu, ia berusaha melawan egonya yang selalu saja tidak mau mengakui apa yang ia rasakan. Aku tidak suka kamu menjauh. Aku tidak suka kamu tidur di sofa dan aku tidak suka kamu membawa Sela di setiap obrolan kita. Tangan Arhan bergerak perlahan menyentuh, mengusap pipi Aina. Melihatmu bersama pria lain, aku marah. Mendengarmu dihina orang lain, aku murka. Merasakan sakit dan tangis pilumu, aku tidak tenang. Ai, bagaimana jika benar, aku mulai menyukaimu? Duk. Handuk kecil di tangan Aina terjatuh begitu saja di lantai ruangan. Jantungnya berdebar-debar, tatapan mata teduh itu lagi-lagi menelisik dengan tak biasa. Mas Arhan bicara apa sih? Lagi bercanda ya? Aku mau ke kamar sekarang. Kamu belum selesai. Tangan Arhan yang semula mengusap wajah Aina kini merayap pelan, menelusup masuk ke celah leher sang istri. Ia menarik tubuh mugil itu ke arahnya. Dengan sedikit dorongan, satu ciuman 4N kembali mendarat di bib satu air manis nan hangat yang membuatnya berkeempat irah hampir setiap detik. Sama seperti ketika berada di Bali beberapa waktu yang lalu, saat ini pun akhirnya Aina melemah karena S3 entuhan dari pria yang tentu saja ahli dalam hal ini. Saat tangan Arhan mulai turun dari ping 4 nanogram ke P4H, Aina menjauhkan tubuhnya dengan cepat. Ia tidak siap, ini terlalu tiba-tiba. Ia belum yakin, karena merasa bahwa Arhan bisa saja hanya terbawa suasana atau merasa bersalah. Aku mau tidur. Selamat malam. Buru-buru Aina yang beranjak pergi, meninggalkan Arhan yang masih terbaring di sofa, bahkan ia belum selesai mengobati luka lebam Arhan. Di sana, Arhan masih memandangi kepergian Aina hingga menghilang dari ujung tangga. Setelah itu pandangannya beralih menatap ke langit-langit ruangan sambil menghela napas berat. Ia sadar jika baru saja terbawa suasana,
padahal tidak seharusnya ia melakukan itu sebelum mereka sama-sama yakin. Aku pasti sudah gila. Ia menutup wajahnya dengan bantal sofa. Menggerutuki diri yang terlalu berambisi untuk menyalurkan sesuatu yang setelah sekian lama tidur, kini bangkit kembali. Pagi-pagi sekali, Arhan sudah bangun. Saat melewati kamar Aina, ia menghentikan langkahnya. Ragu-ragu ia mengintip ke dalam tetapi ia tidak menemukan gadis itu di atas ranjang. Pintu masuk kamar mandinya pun terbuka dan kosong. Kemana dia? Buru-buru Arhan turun, bergegas menuju dapur. Namun yang ia temui bukanlah Aina, melainkan sarapan di atas meja makan, masih hangat dan sedikit berasap. Hal itu menandakan bahwa Aina baru saja pergi. Arhan meraih kertas kecil di atas meja. Aku harus ke kampus. Aku akan pulang sebelum gelap. Cek, apa dia baru saja berusaha mengabaikanku? Arhan meremukkan kertas itu dan melemparnya ke sembarang arah. Bagaimana aku bisa menghubunginya? Ponselnya saja rusak. Untuk pertama kalinya Arhan merasa diabaikan oleh wanita padahal ada ratusan wanita yang rela mengantri demi bisa sekedar sarapan dengannya. Tetapi lagi-lagi dia harus paham jika Aina bukanlah salah satu dari ratusan wanita yang pernah mendekatinya. Setelah beberapa saat berpikir akhirnya Arhan kembali melangkah cepat naik ke lantai 2. Ia masuk ke dalam kamar dan meraih ponselnya di atas naskah. Halo, Vin. Carikan ponsel keluaran terbaru, sekalian sama kartunya. Setelah itu antar ke kampus Aina. Pastikan dia memakainya, paham? Astaga, aku baru bangun Bambang. Oh baguslah kalau kau sudah bangun, hati-hati di jalan. Tanpa membiarkan Alvin bicara, Arhan segera menutup panggilan telepon tersebut. Aku Arhan Adiaksa. Tidak ada satupun wanita yang tidak bisa aku taklukkan. Apa dia buta hingga tak bisa melihat pesona suaminya sendiri?